Kak, semenjak saya hijrah, banyak loh, atau ada aja sih, dan sering banget gitu. Ada ikhwan-ikhwan yang ngechat saya, bilang pengen dibimbing lah, mau hijrah bareng lah, gitu kan. Gimana sih Kak, eh, kita menjawab ikhwan yang seperti ini? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mahijrah Tujana Official. Di video kali ini, insya Allah kita akan sharing tentang ikhwan. Ikhwan yang suka ngechat para ukti. Ya, jadi nggak ukti aja, saya juga pernah ngalamin. Bukan pernah sih, sering. Sampai saat ini bahkan. Ketika kita udah hijrah gitu ya, masih ada aja ikhwan atau apa ya, orang laki-laki yang ngechat kita gitu di media sosial. Ya pertama-tamanya ngajakin kenalan lah, terus udah gitu ngobrol seputar hijrah misalnya, terus akhirnya mereka bilang mau hijrah bareng lah atau minta dibimbing lah. Wah, kalau menurut saya pribadi dan yang saya lakukan, nasihat saya, bukan nasihat sih, apa ya, anjuran saya untuk uktivilah di luar sana yang mengalami seperti ini, tidak perlu dibalas ya ukti, cuekin aja ikhwannya atau laki-laki yang ngechat kalian di media sosial. Kalaupun dia ngechat assalamualaikum, ya kita jawab aja waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak perlu dibales chat ya. Cukup kita kalau misalnya kita ngebuka gitu, buka chat, oh ini ada laki-laki yang bilang assalamualaikum, ya udah dalam hati waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi udah nggak usah dibales. Karena kan Ustadz juga sering mengajarkan kepada kita ya, tidak usah janganlah kita mendekati zina gitu ya. Karena kan sudah jelas nantinya kalau misal kita balas dan chat itu semakin berlanjut dan akhirnya mendekati zina ya, maksudnya kayak pacaran gitu kan. Misalnya ikhwan itu ngajak ta'aruf misalnya, ukti saya pengen ta'aruf gitu, ya jawab aja kalau memang mau ta'aruf sama saya, datengin aja rumah saya dan silahkan ta'aruf gitu ya. Kan nanti kan ukti juga harus belajar gitu tentang ta'aruf gitu ya. Kalau misal pas ada kajiannya di sekitar lingkungan ukti ya alhamdulillah, tapi kalau misalnya nggak ada, ukti bisa searching juga di YouTube tata cara ta'aruf ya, tata cara ta'aruf yang benar. Misalkan Ustadz Khalid atau Ustadz Syafiq, tulis aja, atau Ustadz Nuzul Zikri, Muhammad Nuzul Zikri, tata cara ta'aruf yang benar Ustadz Muhammad Nuzul Zikri misalnya. Tulis aja di YouTube kayak gitu, nanti juga keluar tata cara ta'aruf yang benar gitu. Nanti ukti bisa mempelajari seperti apa sih tata ta'aruf yang benar. Kalau pengalaman pribadi saya gitu ya, kalau memang ikhwan itu pengen ta'aruf, bener-bener pengen ta'aruf sama ukti, ya persilahkan aja ikhwan tersebut untuk ta'aruf sama ukti, datang langsung ke rumah ukti gitu. Biar ikhwan tersebut ngobrol sama orang tua ukti, sama ibu bapak ukti gitu, sama saudara kandung ukti di rumah gitu. Kalaupun ukti mau ikut ngobrol ya silahkan juga, tapi didampingi oleh keluarga di rumah gitu aja. Tapi kalau misalkan ikhwan itu yang modus ya, maksudnya karena kebanyakan ikhwan ini ikhwan modus. Jadi kalau misalkan mereka hanya beraninya ngechat gitu, assalamualaikum lah, maksudnya misalkan ngajak hijrah bareng lah gitu kan modusnya biasanya, terus ngingetin waktu sholat lah, ngingetin baca Quran lah, atau apa, ngingetin makan segala macam, pokoknya intinya ngajak chat aja. Kalau saya pribadi sih nggak perlu dibales ya, karena kita sendiri tahu kok waktu sholat, kita tahu waktu sholat gitu, nggak perlu diingetin. Kalau dia muslimah, kita seneng banget dong, welcome banget, ukti jangan lupa sholat yang
jangan lupa baca Quran. Oh, Masya Allah ukti, iya sama-sama. Anti juga jangan sampai lupa ya gitu, jangan kelewat waktu gitu, tepat waktu ya, pokoknya kita welcome kan, karena sesama muslimah dan itu sangat dianjurkan untuk kita saling support. Tapi kalau misalkan ikhwan yang ngechat, kalau menurut saya, pengalaman saya, abaikan saja, nggak perlulah gitu, untuk apa. Kita juga sebenarnya tahu kok waktu sholat gitu, tahu kok waktu baca Quran, memang harus diingatkan, tapi ya sesama muslimah aja, nggak perlu ikhwan sok-sokan apa ya, ngingetin lah, kecuali dia suami kita, kecuali dia saudara kandung kita gitu kan. Kalau menurut saya ya terserah kalau ukti ngerasa, tapi kalau saya sih nggak nyaman kalau ikhwan yang seperti itu. Dan ketika dia minta, saya juga baru hijrah ukti, kita sama-sama hijrah bareng, terus mohon bimbingannya ukti. Dia kan ikhwan, dia seorang pemimpin, ngapain dia minta dibimbing sama kita gitu. Kita juga ilmunya masih sedikit, kita juga baru hijrah gitu kan, kita juga belum punya banyak ilmu, kok dia sebagai ikhwan, sebagai pemimpin, bukannya membimbing kita, bukannya memimpin kita, kok malah minta dibimbing, kok malah pengen dipimpin sama wanita gitu. Itu lucu kalau menurut aku ya. Dan ketika kalian udah kajian juga, kalian pasti nantinya akan mengerti gitu. Kalau dia benar-benar ikhwan yang tahu ilmu, dia tidak akan minta dibimbing oleh ukti. Dia tidak akan minta dibimbing oleh istrinya, calon istrinya gitu ya. Tapi kalau saling mengingatkan, oke lah. Tapi itu nanti setelah menikah gitu ya. Nggak perlu, kalau sebelum menikah tuh nggak perlulah gitu. Karena kita juga sama-sama tahu waktu sholat, sama-sama waktu tahu harus melakukan baca Al-Quran atau segala macam, nggak perlu diingatkan sama ikhwan-ikhwan itu. Dan kalau emang dia butuh bimbingan, suruh aja dia ngaji, suruh aja dia pergi kajian, jawab aja, Ahwan, Akhi gitu ya, atau Ahwan siapa namanya dia cowok itu, bukannya saya tidak mau hijrah bareng, bukannya saya tidak mau membimbing anta ya, tapi saya juga minim ilmu dan saya juga baru berhijrah gitu, bilang aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau hijrah, kalau kamu mau menuntut ilmu, carilah guru untuk kamu sendiri. Kamu bisa bertanya kepada guru apapun yang kamu ingin tanyakan, atau kamu pengen mencari ilmu apa, langsung aja sama gurunya, bukan ke saya, karena saya juga seorang tolabul ilmi, saya juga baru hijrah, saya juga nggak punya ilmu, bilang gitu aja ya ukti. Dan saya juga sedang belajar, dan saya belajar sama ustadz saya, misalkan siapa gitu ya. Jadi kalau misal anta mau belajar, anta pengen dibimbing, mintalah, mohonlah bimbingan kepada Allah, langsung minta bimbingan dan petunjuk kepada Allah, dan belajarlah kepada ustadz ya, jangan kepada saya, karena saya ini wanita gitu. Justru saya ini yang butuh dibimbing. Dibimbingnya sama suami nanti kalau udah nikah ya, jangan sama ikhwan yang gak jelas gitu. Jadi karena banyak banget ikhwan modus ya, Afwan, ini bukan ngomongin semua ikhwan ya, tapi memang kebanyakan ikhwan atau laki-laki yang modus gitu, ngechat ukti-ukti karena ngelihat mungkin profilnya pakai cadar gitu ya, dan sering share ilmu kajian gitu ya. Terus si ikhwan ini ngechat gitu, Afwan gitu, bukannya saya sombong ya gitu, tapi selama ini yang ngechat saya ikhwan gitu nggak pernah saya bales, bukan karena saya sombong, tapi saya tidak mau mendekati zina gitu ya. Maksudnya kita udah tahu lah hukumnya zina itu seperti apa, dan jangan sampai kita mendekati gitu. Ujung-ujungnya kan kalau misalnya kita chatan, ujung-ujungnya chatan berlanjut, nantinya lama-lama baper dan akhirnya pacaran kan gitu ya. Walaupun nggak pacaran ya, nggak ada ya pacaran syar'i, nggak ada pacaran syar'i. Misalkan modusnya pura-pura mau ta'aruf gitu ya kalau emang mau ta'aruf datang aja ke rumah. Kalau emang bener-bener mau ta'aruf, silahkan datang ke rumah, kasih aja alamatnya. Kalau anti berkenan, tapi ya kalau misalnya anti berkenan dengan ikhwan tersebut, kalau anti juga suka gitu sama ikhwan tersebut, nih
alamat saya, datang aja ke rumah kalau emang mau ta'aruf, ngobrol sama orang tua saya. Ta'aruf itu kan perkenalan ya, saling mengenal gitu, ngobrol aja. Karena ibu saya, orang tua saya, bapak saya itu yang lebih tahu tentang diri saya. Dan kalau emang mau ngobrol sama saya, ngobrol aja secara langsung nanti ketika di rumah. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan apa aja yang ingin kamu tanyakan aja ketika kita sedang di rumah. Ngobrol aja gitu, perkenalkan diri apa segala macam, mau nanya-nanya apa kek, ya silahkan aja ditanyakan ketika kita ngobrol di rumah gitu. Kan di situ juga ada orang tua, jadi apa ya, ketahuan kan jujur atau tidaknya kita. Kan orang tua juga menyaksikan kita di situ gitu. Jadi kalau misalnya ikhwan itu emang benar-benar pengen ta'aruf, suruh datang ke rumah dan kita ngobrol di rumah gitu kan. Ya sisanya bisa ukhti terjemahkan sendirilah gitu ya. Jadi ini sekali lagi kita ngobrolin tentang ikhwan yang suka ngechat ukhti di sosial media ya gitu, yang sosokan mau ta'aruf bareng, hijrah bareng, yang katanya dia mau ta'aruf, yang sering mengingatkan waktu sholat lah, apalah, yang apa ya, membuat anti baper lah gitu kan. Terus ya gitu, yang minta dibimbing lah. Kan ada tuh ikhwan yang suka bilang, "Ukti sama-sama baru hijrah nih kita gitu ya, semoga saling mendoakan lah, apalah lah, bla 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 bla." Terus dia bilang, "Mohon bimbingannya Ukti, saya juga baru hijrah gitu, mohon dibimbing." Ngapain minta dibimbing sama gue gitu kan? Ngapain minta dibimbing sama aku? Ngapain dibimbing sama saya gitu kan? Kalau kalau anta bener-bener pengen hijrah, ya minta bimbingan sana sama Allah langsung. Minta petunjuk sama Allah. Terus cari ilmu lah, nuntut ilmu lah ke tempat kajian, ya kan, minta dibimbing lah sama ustadz-ustadz kalian gitu. Gitulah, ngapain kok minta dibimbing sama ukti, sama saya gitu, sama ukti kan nggak lucu ya, aneh. Dia tuh laki-laki, seorang pemimpin, dia ilmunya harus lebih tinggi dari istrinya gitu ya. Ya bukannya lebih tinggi, maksudnya lebih pemahaman agamanya lebih bagus, biar dia bisa membimbing nanti tuh istri dan anak-anaknya, bukan dia yang dibimbing karena dia itu pemimpin gitu loh Ukti maksudnya. Ya Ukti jadi jelas ya, karena banyak banget nih di sosial media yang ngechat sama saya nanya gitu, Ukti gimana sih caranya ngadepin ikhwan-ikhwan ini gitu, cowok-cowok ini yang suka ngechatin saya. Ya kalau saya sih karena emang nggak bisa ya, walaupun kita nggak pertemanan juga, misalkan di Facebook gitu ya, misalnya kita nggak pertemanan sama dia, tapi dia tetap bisa ngechat kita kan gitu, di inbox gitu kan. Ya kalau menurut saya sih dicuekin aja. Kalau misalnya karena emang saya juga banyak yang ngehujat, maksudnya bilang karena saya nggak pernah bales gitu ya chatan dari si ikhwan tersebut, dia tuh yang pertamanya assalamualaikum, selamat pagi, misalnya jangan lupa baca Quran ya Ukti, atau apalah segala macam gitu kan. Ujung-ujungnya sombong banget sih, belagu banget sih, soalim banget sih, karena kita nggak ladenin ya, sombong banget, nggak pernah balas gitu kan. Ya udah biar aja, cuekin aja, nggak perlu dibalas gitu ya. Apa namanya, kalaupun dibalas juga intinya berkelanjutan kan, akhirnya malah nggak jelas gitu kan, karena kita tidak boleh mendekati zina gitu. Biarin kita dibilangin soalim lah segala macem, biarin. Kalau dibilang sombong gitu ya biar aja, karena memang kita niatnya tidak membalas chatan ikhwan tersebut, laki-laki tersebut, karena kita tidak mau mendekati zina gitu. Niatnya kita untuk menghindar dari zina. Yang lebih bagus lagi sih kalau kita nggak punya media sosial ya. Tapi kan kita punya media sosial itu punya niatan tersendiri ya, nggak bisa mensamaratakan gitu, mentang-mentang udah hijrah gitu terus udahlah nggak usah punya media sosial. Itu silahkan, boleh, karena punya pilihan masing-masing gitu loh. Dan kita pun yang memiliki media sosial juga bukan yang buat cekikan buat yang aneh-aneh gitu kan. Bisa juga kita mengaplikasikan media sosial itu untuk media dakwah kita ya gitu, kayak misalnya Facebook untuk sharing-sharing, apa namanya, kopas kebanyakan kopas gitu ya, copy paste link kajian atau apa gitu sih. Jadi sekali lagi ya Ukti, kalau ada yang ikhwan kayak gitu biarin aja.
Ya kalaupun mau dijawab, jawab aja dalam hati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nggak usah ditulis. Yang penting kita udah jawab gitu aja. Kalau dia ngomong macam-macam ya udah blok aja lah, daripada pusing ngejawabinnya. Semoga video ini bermanfaat, semoga sharing ini bermanfaat untuk ukhti sekalian. Barakallahu fikum. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komennya, dan juga share. Sampai ketemu di video sharing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.